Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel teknik listrik. Di video kali ini saya akan membahas tentang merakit pompa start bergantian dengan selektor switch. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi maksudnya itu yaitu di sini menggunakan dua buah pompa, yang dimana dua buah pompa ini nanti akan startnya secara bergantian, yaitu dengan menggunakan selektor switch. Berarti di sini startnya secara manual ya, secara manual, dan hanya menggunakan satu buah push button start dan satu buah push button stop. Di sini juga ada tiga buah indikator start hijau, indikator warna kuning overload, dan indikator merah stop. Nah, bagaimana untuk rangkaian kontrolnya? Di sini saya akan menjelaskan rangkaian kontrolnya kayak gimana. Disimak baik-baik. Nah, jadi ini adalah rangkaian kontrol untuk start motor secara bergantian, yang dimana di sini menggunakan selektor switch. Nah, selektor switch ini yang bawah ini lihat, fungsinya yaitu nanti untuk memindahkan mau pompa mana yang akan kita start. Nah, sebelum ke situ saya akan menjelaskan dulu dari atas. Lihat, di sini ada sumber dari PLN yaitu fase dan nol atau netral. Jadi seperti biasa, ini ada MCB, dimasukkannya ke MCB dulu sebagai pengaman rangkaian kontrol ini jika terjadi masalah. Nah, di sini perlu diperhatikan yang masuk dari MCB itu harus ke overload dulu, yang dimana di sini adalah NC overload. Biasanya kalau di overload itu untuk penomorannya nomor 9596 biasanya ya, tapi tergantung overloadnya juga. Nah, di sini harus diserikan antara overload 1 dan overload 2 untuk pemasangan NC-nya. Lihat, seperti ini diserikan. Setelah itu digabungkan langsung ke stop, ke push button stop ini. Nah, untuk selanjutnya dari stop sini digabungkan ke start, push button start ya. Nah, di sini untuk penguncinya harus ada dua, yaitu kontaktor 1 dan kontaktor 2. Biasanya untuk penomorannya yaitu 13 dan 14, tetapi tergantung merek kontaktornya juga ya, beda-beda gitu. Nah, di sini kenapa harus memakai pengunci? Karena kita menggunakan push button seperti sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi karena push button itu adalah cara kerjanya ditekan dan balik lagi, maka kita harus menggunakan pengunci di kontaktornya agar nanti kontaktornya ketika dijalankan atau ketika kerja maka akan mengunci. Nah, di sini ada selektor switch. Selektor switch yang 3 kaki ya ini ya. Jadi nanti dari start ini kita gabungkan aja ke common-nya. Nah, di sini kan nanti ada common, ada posisi 1 dan posisi 2. Anggap aja yang posisi 1 dan posisi 2 ini adalah pompa 1 dan pompa 2. Nah, jika kita menselektor switch atau memindahkan ke pompa 1, maka nanti kita akan menstart yang K1. Terus jika kita memposisikan selektor switchnya ke pump 2 ke sini nih, maka kita nanti akan menstart kontaktor nomor 2. Nah, jika posisi selektor switchnya ke pump 2, maka yang kontaktor 1 ini tidak akan terjadi apa-apa karena selektor switchnya dipindahkan ke 2. Begitupun sebaliknya, jika selektor switchnya dipindahin ke pump 1, maka kontaktor 2 ini tidak akan terjadi apa-apa. Nah, jadi gitu ya untuk pemasangan di selektor switchnya. Nah, sekarang untuk pemasangan indikator lampunya. Nah, untuk indikator lampu ini, untuk yang startnya ya, yang warna hijau, kita pasangkan langsung aja di penguncinya atau di nomor 14 yang kontaktor 1 atau kontaktor 2 silakan. Kita gabungkan langsung aja ke startnya atau ke indikator hijau, langsung ke netral. Untuk indikator stopnya kita harus pasangkan di NC, yaitu NC kontaktor. Ini harusnya kontaktor 1 ya, salah saya, harusnya kontaktor 1 dan kontaktor 2. Nah, kenapa ini harus diserikan? Karena
stop ini ketika nanti MCB-nya di-on-kan, maka dia akan langsung menyala. Menyala indikasinya stop. Dan ketika posisi kontaktornya di start di sini, kita start, tekan dan mengunci, maka nanti si NC ini, salah satu kontaktor ini akan terbuka dan menyetop si indikator ini, dan langsung indikator yang warna hijaunya menyala. Nah, nanti saya simulasikan, saya jelaskan dulu aja di rangkaian ini. Nah, terus untuk indikator overload dipasangkan secara paralel, yaitu di NO overload yang OL1 dan OL2. Dan biasanya penomorannya itu yaitu 97 dan 98. Nah, kenapa harus diparalelkan kayak gini? Karena nanti jika terjadi overload, maka indikator ini akan menyala dan salah satu motor ini akan masuk. Ketika NO ini masuk, maka akan menyala. Lihat aja dari MCB langsung masuk ke OL dan ke indikator. Nah, kayak gitu ya untuk penjelasan singkatnya. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan secara detail di software Fluidesim ya. Lihat. Nah, ini adalah software Fluidesim. Bagi yang belum punya, silahkan download dulu ya di Google, silahkan. Nah, di sini karena di sini hanya 24 volt, jadi anggap aja ini 20 volt ya. Karena software ini hanya ada 24 volt. Oke. Rangkaian ini sama kayak tadi ya. Rangkaian yang sudah saya buat. Di sini saya akan mensimulasikan cara kerja dari rangkaian kontrol ini. Lihat, untuk cara kerjanya kayak gimana. Pertama, kita akan meng-on-kan dulu MCB-nya. Lihat, ketika di-on-kan MCB, apa yang terjadi? Nah, ketika MCB di-on-kan, maka lampu stopnya akan langsung menyala karena melewati NCOL, NCOL2, dan K1, K2, NC ini, dan langsung ke indikator, sehingga indikator lampunya menyala merah. Nah, sekarang kita utamakan di selektor switch-nya. Nah, lihat selektor switch-nya kayak gimana. Kita mau memposisikannya di mana? Mau di pump 1 atau pump 2? Saya akan coba di pump 1 dulu nih. Nah, pindahkan ke pump 1, maka nanti yang kerja akan yang kontaktor 1. Kita buktikan, kita start. Nah, lihat. Ketika di start, maka pompa 1 atau kontaktor 1 akan kerja. Dan begitupun untuk indikator lampunya akan menyala, yaitu menyala warna hijau. Nah, terus ketika kita mau memposisikan ke pump 2, kita stop dulu aja. Lihat, kita stop dulu. Nah, setelah itu lampu indikator stopnya menyala. Kita pindahkan ke pompa 2. Nah, selanjutnya kita start aja yang pompa 2-nya. Gantian gitu, tapi manual ya. Lihat. Nah, pompa 2-nya menyala atau kontaktor 2-nya kerja, sehingga pompanya berputar dan si indikator warna hijau menyala. Nah, lagi menyala gini, tiba-tiba overload kerja atau di pompanya terjadi masalah. Ini yang pompa 2 ya. Maka yang terjadi apa? Lihat pompa 2-nya nih. Nah, ketika terjadi overload atau pompa 2-nya ada masalah, maka indikator warna kuningnya menyala dan rangkaian kontrolnya ini mati. Kenapa mati? Lihat, OL nomor 2-nya yang NC tadi kerja, sehingga dia akan terbuka, memutus aliran yang dari pasa ini, dari PLN ini, dan mengakibatkan rangkaian kontrolnya mati. Dan OL yang tadinya ini posisinya NO atau normally open, maka dia akan tersambung karena terjadi beban lebih di motornya. Nah, jadi gitu sistemnya ya. Kita coba akan beban lebih di pompa 1. Lihat, kita normalkan dulu. Kita ke pompain 1 dulu selektor switch-nya. Kita start. Nah, di sini akan terjadi beban lebih di pompa 1. Maka apa yang terjadi? Lihat. Nah, ketika pompa 1 mengalami masalah, maka indikator warna kuning akan menyala dan overload yang NC tadi, yang NC nomor overload 1 akan terbuka dan NO yang overload 1 akan tertutup, sehingga mengalirkan tegangan dari MCB masuk ke indikator, sehingga indikator overloadnya menyala. Nah, jadi kayak gitu ya untuk sistem dari cara kerja simulasinya kayak gini. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah untuk rangkaian daya dari motor pompa 1 dan pompa 2. Yang dimana ini adalah motor 3 pasa ya. Masuknya dari RST, masuk ke MCB 3 pasa.
lalu masuk ke kontaktor 1, dan kontaktor 1 dan kontaktor 2 ini kan ada penggabungan, lihat. Nah, dari kontaktor 1 kan masuk ke overload 1 sehingga masuk ke pompa 1. Selanjutnya untuk pompa 2 ini masuknya dari kontaktor 2 lalu ke overload 2 dan ke pompa 2. Nah, jadi gitu untuk rangkaian kerjanya. Oke, jadi hanya segitu aja ya untuk cara kerja dari merakit rangkaian kontrol bergantian pompa 1 dan pompa 2, tetapi secara manual, yaitu dengan menggunakan selector switch. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.